bangkit teguh. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Puji dengan Dia, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima Dia, hati kami membakar. Kabut dosa dan derita, kebebasan talentnya, sumber suka yang abadi, aku menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan abadku, sumber air hidup Dia, rotan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih. Kau jadikan milikku, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas kasih-Mu yang menghimpun kami untuk dapat bersekutu dan berdoa kepadamu. Tuhan Yesus Kristus telah mengatakan bahwa penyembah yang benar ialah hanya orang-orang yang berdoa dalam roh dan kebenaran. Kami mohon kepadamu ya Allah, berilah Roh-Mu berdiam dalam diri kami untuk membimbing dan mengajari kami, meminta apa yang kami butuhkan dalam hidup kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Marilah kita mendengar firman Tuhan, pengganti ke-10 titah Tuhan yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihani, hendaklah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Pengasih dan yang kekal sampai selama-lamanya, dengan kerendahan hati saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu, di mana kami selalu mengedepankan rencana kami sendiri dalam hidup kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa yang lampau. Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan pembenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri, melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut terbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Nats epistel pada Minggu Rogate pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai dengan 2. Mari kita membaca secara responsoria. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Doaku, Yesus penebus, orang lain kau hakimi, jangan jalanku. Yesus
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Berita akan
syukur atas kekuatan dalam duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang melampaui akal dan pikiran manusia, kiranya menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu sore ini diambil dari kitab Matius di pasal 7 di ayat 1 sampai dengan ayat 11. Matius 7 di ayat 1 sampai dengan ayat 11, demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kau memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema minggu kita, dikatakan bahwa setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang meminta akan menerima. Yang pasti kita semua yang hadir pada saat ini
menginginkan supaya doa kita diterima. Tak ada di antara kita supaya doa kita tidak diterima. Pasti semua ingin agar doa kita diterima. Doa untuk masa depan, doa untuk cita-cita yang kita cita-citakan, dan doa segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kehidupan kita mungkin sering kita berdoa, tetapi Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan tidak mengabulkan doa kita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Pengalaman hidup seorang wanita yang mandul, yaitu Hana, ketika dia berdoa kepada Tuhan dalam kitab 1 Samuel, bisa nanti kita baca di rumah masing-masing. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan membukakan rahimnya dan memberikan dia seorang anak. Meskipun orang sudah mengatakan bahwa engkau Hana adalah seorang perempuan yang mandul. Dia menangis kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan ketulusan hatinya, dia tidak menyadari begitu lama dia berdoa. Dan dia selalu datang kepada Tuhan, meskipun orang sudah mengatakan, engkau sudah mandul. Itu artinya kau tidak bisa lagi memiliki anak, kau tidak mungkin lagi memiliki anak. Apapun ceritanya, tidak bisa lagi. Tetapi dia bantahkan itu lewat imannya kepada Tuhan, lewat langkahnya untuk menghadap Tuhan. Dia datang ke bait Allah, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan luar biasanya, apa yang manusia katakan bahwa dia tidak bisa memiliki anak, Tuhan bukakan rahimnya dan dia melahirkan seorang anak, yaitu Samuel. Dan dia menjadi pembawa berita, menjadi utusan Allah menyampaikan kabar baik kepada seluruh bangsa Israel. Samuel yang dia minta kepada Tuhan, dia persembahkan lagi kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan kita mau diajari supaya doa kita dikabulkan dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itu yang Yesus katakan. Apa saja yang kamu minta dengan penuh pengharapan. Dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan, hendaklah engkau meminta dengan iman, jangan bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu apapun dari Tuhan. Dari Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Maka yang pertama yang mau kita lakukan supaya doa kita didengarkan oleh Tuhan, yaitu iman kepercayaan kita, dan jangan kita ragu akan firman Tuhan itu. Akan apa yang kita minta kepada Tuhan itu. Jangan kita pernah meragukan itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita dikabulkan doa kita, kita harus mengaku dosa-dosa kita. Dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dikatakan, Tuhan kepada bangsa Israel lewat hambanya Yesaya, bahwa tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, tidak kurang tajam untuk mendengar seruan mereka, tetapi dosamulah yang menjadi penghalang. Itu makanya dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5, Yesus menekankan supaya kita melihat kepada diri kita dulu. Melihat pribadi kita, melihat dosa-dosa kita, dan kita mau mengakui itu di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Supaya Tuhan mau mengabulkan dan mendengarkan doa kita. Kita harus mau meminta maaf. Kita harus mau meminta ampun kepada Tuhan. Itu makanya dalam doa kita sering kita berdoa, setelah kita ucapkan doa-doa kita kepada Tuhan, maka kita mengatakan, di atas segalanya itu ampunilah dosa-dosa kami. Supaya tidak terhalang
berkat-Mu kepada kami. Itu adalah doa-doa yang sering kita ungkapkan. Itu makanya kita selalu mengatakan itu. Maka perlu ada pengakuan dosa supaya doa kita itu diterima oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus meminta sesuai dengan kehendak Allah. Jangan sesuai dengan kehendak kita. Biarlah kita berdoa untuk meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sering kita berdoa hanya ingin meminta menjadi keinginan kita. Kita berdoa kepada Tuhan itu meminta keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Sehingga Tuhan tidak mendengarkan keinginan kita. Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita. Karena apa? Dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan bahwa ada orang yang salah berdoa sebab engkau meminta untuk memuaskan hawa nafsumu. Ternyata ada orang yang berdoa yang salah. Dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, engkau berdoa dengan salah. Ada orang yang berdoa dengan salah. Kenapa? Karena dia meminta sesuatu dalam hidupnya kepada Tuhan untuk memuaskan hawa nafsunya, memuaskan keinginannya, dan Tuhan tahu itu. Maka perlu motivasi yang betul dan benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui motivasi kita, dia mengetahui untuk apa kita meminta kepada Tuhan. Maka yang menjadi kebutuhan kita menjadi prioritas dalam kehidupan kita, dalam berdoa meminta kepada Tuhan itu. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita mau belajar untuk meminta kepada Tuhan. Yang ketiga itu, jangan pernah meminta apa yang menjadi keinginan kita, tetapi belajarlah meminta apa yang menjadi kebutuhanmu kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan bahwa kita harus meminta kepada Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Meminta sesuai dengan kehendak Allah. Ia akan mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kenapa kita selalu mengatakan biarlah kehendakmu yang jadi dalam kehidupanku, bukanlah kehendakku? Karena kita menyadari lewat iman kita bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu mengetahui betul apa yang menjadi prioritas kebutuhan kita dalam kehidupan kita. Dia mengetahui apa yang menjadi terbaik dalam kehidupan kita. Dia mengetahui yang terbaik untuk kita. Sehingga jangan pernah kecewa ketika engkau berdoa Tuhan tidak memberikan itu kepadamu. Mungkin saja apa yang kau minta itu adalah sesuatu yang belum waktunya kau minta. Mungkin itu sesuatu yang hanya untuk kau pakai untuk memuaskan hawa nafsumu atau keinginan dagingmu dalam kehidupan. Maka orang yang berdoa kepada Tuhan itu harus selalu mengatakan, biarlah kehendakmu yang terjadi dalam kehidupanku. Karena kita tahu bahwa Allah akan membuat yang terbaik buat kita. Nah, ketika kita menyerahkan biar Tuhan bekerja dan juga membuat yang terbaik dalam kehidupan kita, itu artinya kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Karena kita sadari, kita imani bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan pelayanan Yesus, bahwa Yesus pernah juga membuat satu perumpamaan. Ada seorang janda yang miskin, seorang perempuan miskin yang datang meminta supaya perkaranya dibela seorang hakim yang lalim, yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak menghormati siapapun. Hakim yang tidak takut kepada Tuhan, seorang hakim yang tidak hormat kepada siapapun. Ada seorang perempuan yang sangat miskin, seorang janda, dia datang ke hadapan hakim itu. Setiap saat dia datang untuk meminta supaya perkaranya dibela hakim yang lalim ini, yang tidak takut kepada Tuhan itu. Hakim itu selalu menolak, karena dia berpikir, saya tidak akan bisa menerima apa-apa darimu. Hakim itu selalu menolak permintaan janda miskin tadi.
Tetapi janda miskin ini selalu datang, selalu datang, selalu datang. Meskipun dia sudah ditolak, dia tidak pernah undur. Dia selalu berusaha, dia hanya datang, datang, dan datang kepada hakim itu. Akhirnya hakim itu mengiyakan, biarlah aku bela perkara wanita ini supaya dia tidak datang lagi mengganggu aku. Seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan. Ada orang yang datang kepadanya berkali-kali. Pada akhirnya dia hakim ini membela perkaranya. Apa yang Yesus sampaikan dalam perumpamaan itu, saudara-saudari? Bahwa ketika kita dengan tekun berdoa meminta kepada Tuhan, seperti Hana, seperti Abraham dalam menanti berkat yang Tuhan berikan kepadanya seorang anak, dia menanti sampai dia tua, tapi Tuhan ingat akan janjinya. Karena memang benar seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya, sekalipun ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah kelalaian. Tetapi bagi kita seorang yang percaya, lewat firman Tuhan dan juga perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa setiap orang yang dengan tekun, sabar, selalu meminta kepada Tuhan, maka doanya akan dikabulkan. Seperti janda yang miskin itu. Bisa kita baca nanti dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk menjadi pendoa dalam kehidupan kita. Ada banyak kaum muda-mudi yang tidak lagi mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika ada pergumulan hidupnya baru dia ingat Tuhan. Lewat firman Tuhan mau diajar kita supaya doa kita diterima dan dikabulkan oleh Tuhan. Baik suka maupun duka, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Dan perlu kita ingat bahwa orang yang berdoa itu adalah orang yang percaya. Dan orang yang berdoa dengan iman, lewat iman itu akan membuahkan kesabaran. Dan kesabaran itu juga akan menghasilkan ketekunan di dalam kehidupan kita. Tekun berdoa dan sabar menanti pertolongan dari Tuhan. Itulah bukti nyata iman pribadi seseorang yang telah dibuktikan oleh Abraham dan juga Hana dalam kehidupannya. Kita juga akan menerima apa yang kita minta, adik-adikku, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Asal kita tekun dan sabar meminta kepada Tuhan. Asal kita yakin dan percaya kepada Tuhan itu, bahwa Dia mampu memberikan itu, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dalam firman Tuhan juga dikatakan, mana ada orang tua yang memberikan roti, anaknya meminta roti diberikan batu. Mana ada orang tua yang memberikan ular ketika anaknya meminta ikan. Itu juga disampaikan dalam teks khotbah kita. Artinya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berdoa dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Itu yang disampaikan. Karena itu adalah napas kita sebagai orang yang percaya. Bukti nyata iman kita hidup kita berdoa. Jangan kita kalau makan harus dipaksa orang tua untuk berdoa. Tetapi mulai sekarang, mau makan, mau tidur, mau berangkat sekolah, mau bekerja, mau kemanapun, selalulah berdoa berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar, maka Tuhan akan memberikan apa yang terbaik buat kita dalam kehidupan kita. Maka rasa kecewa itu akan hilang, rasa khawatir itu akan hilang ketika kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi syarat supaya doa-doa kita diterima oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga sebaliknya. Kalau doa kita tidak diterima oleh Tuhan, maka kita perlu cross check dalam kehidupan kita. Jangan-jangan karena dosa kita, jangan-jangan kita tidak tekun berdoa, tidak dengan iman yang teguh meminta kepada Tuhan. Jangan-jangan kita meminta sesuatu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jangan-jangan kita meminta kepada Tuhan hanya sesuai kehendak kita. Ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, maka kita menggerutu. Bahkan
kita mungkin akan mengatakan, tidak ada gunanya berdoa. Mungkin kita akan mengatakan itu dalam kekecewaan kita ketika Tuhan belum mengabulkan doa kita. Tapi ingatlah adik-adikku, dalam kehidupan kita Tuhan meminta supaya kita tetap berdoa sesuai dengan tema minggu kita. Setiap orang yang meminta akan menerima. Maka belajarlah untuk meminta kepada Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersamaan merayakan ulang tahun HKI yang ke-97. Di ulang tahun yang ke-97, jemaat HKI diharapkan menjadi pribadi-pribadi pendoa dalam kehidupannya. Pada tanggal 1 Mei 1927 HKI lahir menjadi gereja yang bertumbuh dan hidup di dalam doa, dan sampai sekarang HKI bertumbuh karena hidup di dalam doa. Kalau kita bayangkan ketika HKI memisahkan diri dari RMG Badan Jending dari Jerman itu, HKI mendapat banyak tantangan dan rintangan. Itu makanya di dua para pendahulu termasuk Sultan Malu sebagai pendiri HKI, Sultan Malu Panggabean, yang mendirikan gereja pertama itu di Pantuan, Batu Enam, Pemasang Siantar ketika itu. Dia hanya mengumpulkan orang-orang dan mereka bersekutu berdoa dengan dasar firman Tuhan Yakobus 1 ayat 22. Dan janganlah hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelakunya. Dan dia yang menyampaikan itu. Dan perlu kami sampaikan kepada kita semua adik-adikku, bahwa HKI tidak pecahan dari HKBP. HKI lahir sendiri, memisahkan diri dari Badan Jending pada tahun 1927. Itu perlu diingat dan itu harus diingat menjadi sejarah besar di HKI sebagai pelopor gereja pertama kemandirian gereja suku Batak. Suku Batak itu ada banyak, suku Karo, Simalungun, Papak Deri, Angkola. Bahwa gereja HKI lah yang pertama menjadi gereja yang mandiri, yang berbarengan bersamaan dengan gerakan Budi Utomo pada saat itu. Itu juga sejarah yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita, bahwa HKI itu mandiri, meminta pisah, karena pada saat itu Sultan Malu mengatakan, kami tidak mau dibawahi oleh orang-orang luar, kami mau mandiri, kami mau hidup dengan kemampuan kami sendiri, kami ingin mengelola iman kami dengan kemampuan kami dengan masyarakat lokal. Mereka tidak ingin didikte, mereka tidak ingin di bawah oleh orang-orang Eropa ketika itu, termasuk dari Jerman. Itu makanya sebenarnya selama kurang lebih 40 tahun HKI itu ditekan dari semua pihak. HKI tidak dibolehkan disekolahkan pendetanya, tidak boleh ketika itu. HKI disebut sebagai ajaran sesat, HKI disebut sebagai bidat. Tetapi karena lewat doa itu, karena Tuhan memberkati HKI, maka sampai sekarang HKI semakin tambah, semakin bertambah. Dan lewat pesta ulang tahun HKI yang ke-97 pada saat ini, kita diminta supaya menjadi orang-orang yang menjadi pendoa dalam kehidupan kita. Dan mari lewat gereja HKI kita meminta kepada Tuhan berkat-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apapun rancangan dalam hidupmu, cita-citamu, apapun yang kamu ingin minta kepada Tuhan, mintalah dalam doa dengan iman, keyakinan, dan ketulusan, dan jangan pernah bimbang dalam kehidupanmu. Dan mintalah pengampunan dosa kepada Tuhan, supaya Tuhan mengabulkan doa-doa yang kau lantunkan kepada Tuhan. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Oh
Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi pendua dalam kehidupan kami. Terima kasih lewat firman-Mu yang mengajari kami Tuhan, supaya kami mau mengakui dosa-dosa kami. Sebelum kami Tuhan menyampaikan permohonan kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau meminta kami Tuhan supaya kami dengan tulus meminta pengampunan dosa daripada Engkau. Dan juga Tuhan ketika kami berdoa supaya kami dengan penuh iman kepadamu, tidak pernah khawatir dan juga tidak pernah Tuhan sanksi dalam kehidupan kami, karena kami ketahui Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Engkau juga mengajari kami Tuhan supaya kami minta sesuai dengan apa yang kami butuhkan, bukan sesuai keinginan kami, bukan untuk foya-foya kami Tuhan. Engkau juga mengajari kami Tuhan supaya kami minta segala sesuatunya biarlah turut kehendak Tuhan. Apa yang kami minta biarlah Tuhan yang menentukan, dan itulah otoritas Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami untuk berdoa setiap saat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tuhan bekerja.
Kita berdoa syafaat. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala doa dan lagu pujian, terimalah itu sebagai persembahan kudus kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami, bahwa kami tidak akan lupa, tidak akan lepas berdoa kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya segala doa yang kami sampaikan akan Tuhan terima dan memberikan apa yang kami minta. Karena Engkau yang telah menyampaikan dalam firman-Mu, mintalah akan diberikan, ketoklah akan dibuka. Sehingga kami yakin dan percaya apabila firman-Mu yang kami dengar saat ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, Tuhan akan memberkati dan melindungi kami. Begitu juga ya Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berikan kekuatan dan kesehatan, berikan hikmat yang dari Tuhan. Juga keluarga dimanapun saat ini, kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, seperti apapun kehidupan kami, selalu kami mengandalkan Tuhan, supaya apa yang kami cita-citakan dapat kami dapatkan di dalam kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan gereja-Mu, segala program-program yang akan dilakukan pada minggu depan, kiranya dapat berjalan dengan baik. Berikan kesehatan kepada orang-orang yang terlibat di dalam program itu. Juga kami memohon kepada Tuhan, kiranya jemaat-Mu dimanapun berada saat ini, berkati dan lindungi, berikan kesehatan. Dan kami mohon kepada jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit maupun pemulihan, seperti Bapak Sintua Emeritus J. Hutasoit Boru Sihombing, Bapak E. Nababan Boru Tampu Bolon, Bapak J. Sinaga Boru Hutasoit, dan Yona R. Hutapea Boru Sihombing. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, tidak ada yang tidak dapat dilaksanakan oleh Tuhan. Kami yang tidak meminta secara sungguh-sungguh, kiranya kesembuhan kepada saudara-saudara kami itu dapat Tuhan berikan. Berkati apapun yang dimakan mereka, merupakan satu-satu jalannya untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan juga kepada jemaat-Mu yang saat ini yang kekurangan kebutuhan jasmani, kiranya Engkau yang selalu memberkati apapun yang dikerjakan mereka ya Tuhan. Berikan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan mereka. Begitu juga anak-anak kami yang saat ini yang mencari pekerjaan, kiranya Engkau yang selalu menunjukkan jalan supaya mereka mendapatkan apa yang disita-citakan. Juga apabila ada anak kami yang saat ini sudah cukup umur tapi belum menemukan jodohnya, mohon ya Tuhan kemurahan-Mu untuk mempertemukan jodoh kepada anak kami. Apabila belum mendapatkan sesuatu yang disita-citakan, kiranya Engkau memberikan yang Tuhan yang terbaik. Dan juga bila mana saat ini dalam keadaan sekolah, kiranya memberikan hikmat kepada mereka. Berikan mereka menjadi kepala di dalam setiap kegiatan sekolah mereka ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, apapun yang kami laksanakan di dalam minggu ini, Engkaulah yang selalu menyertai kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Kami juga memohon kepada Tuhan, saat ini gereja-Mu berulang tahun yang 97. Kiranya dari sisi umur sudah layak
untuk menerima berkat yang dari Tuhan, dan juga untuk mengimani apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Kiranya jemaat-Mu ya Tuhan bertambah imannya, supaya di dalam kehidupannya sehari-hari selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang dia laksanakan maupun yang dia rencanakan, tanpa keterlibatan Tuhan, semuanya itu tidak akan bisa tercapai. Tapi kami mohon ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu untuk menyertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, berikan berkat, supaya kami dapat menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau yang selalu menyertai kami, sampaikan kami ke tempat kami dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami juga memohon kepadamu, kiranya pimpinan kami yang di pusat sampai yang terendah, Engkau berkati, berikan kesehatan kepada mereka, dan berikan hikmat supaya gereja-Mu dapat mereka bawa ke jalan yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitu juga negara kami ya Tuhan, mulai dari presiden sampai yang terendah, berikan kesehatan, berikan hikmat, supaya negara kami ini dapat dia bawa ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga negara kami dapat damai dan sejahtera dimanapun masyarakatnya berada. Terima kasih ya Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, mohon ampun, agar kami layak menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
aduhai dengan bersorak-sorak, yang berjalan berani sambil menabur benih, pasti Tuhan membawa berkat berkatnya, pasti Tuhan membawa berkat berkatnya, pasti Tuhan membawa berkat berkatnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima daripada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang habis buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Shalom buat kita semuanya.